Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang penulisan resume. Sebelum itu, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Soleha Kurniadi Fitri, kemudian Kartika Rabani, Iza Aulia Rahmadina, Meidika Indah Kurnia, dan Imam Hajaji Prayoga. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Soleha Kurniadi Fitri. Kepada Soleha Kurniadi Fitri, dipersilakan. Baik, yang pertama di sini ada pengertian resume. Resume adalah suatu ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, latar belakang, serta kualifikasi tentang suatu pekerjaan. Selanjutnya, di dunia bisnis, istilah resume disebut juga dengan daftar riwayat hidup atau CV, curriculum vitae. Resume merupakan bentuk promosi yang dibuat oleh pencari kerja dalam upayanya menjual potensi diri pada saat memasuki dunia kerja. Melalui resume, individu atau organisasi diharapkan mengetahui kemampuan pencari kerja, walaupun belum pernah bertemu ataupun saling kenal. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, ya untuk yang pertama dalam penulisan resume itu ada pencarian informasi. Pencarian informasi adalah proses menggali beberapa informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Informasi dapat diperoleh dengan melakukan yang pertama analisis diri. Tujuannya adalah untuk menggali dan mengetahui berbagai kemampuan spesifik yang dapat menjadi beginning power. Kemudian analisis karir tujuannya adalah untuk mengetahui prospek karir yang akan dipilih. Kemudian analisis pekerjaan tujuannya adalah mengetahui gambaran pekerjaan dan lingkungan kerja. Kemudian yang kedua adalah proses memilih posisi pekerjaan yang diminati, memilih dan menyiapkan data pribadi dan data lainnya yang relevan sebelum mengajukan lamaran kerja dan membuat resume. Dalam merencanakan resume, perlu memperhatikan yang pertama tujuan karir, yaitu pemilihan posisi apa yang diminati sebagai tujuan karir, kemudian informasi pribadi, mempersiapkan dan memilih data apa saja yang diperlukan untuk disampaikan. Ini meliputi data pribadi dan data yang terkait dengan kualifikasi pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu referensi. Ini menyangkut pemilihan orang yang dapat memberikan rekomendasi dan dapat kredibilitas pencari referensi. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Medika Indah Kurnia. Kepada Medika, saya persilahkan. Baiklah, masih di dalam penulisan resume yang ketiga yaitu pembuatan resume. Secara umum, resume mencakupi informasi tentang yang pertama identitas pribadi yaitu nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat, serta nomor telepon atau handphone. Yang kedua yaitu tujuan kerja, melamar untuk mengisi salah satu lowongan kerja yang ada. Selanjutnya, informasi pribadi, pendidikan, keterampilan, hobi, penghargaan, keanggotaan asosiasi. Selanjutnya yaitu referensi, berisi nama, posisi, dan alamat orang-orang yang mengetahui dengan baik kemampuan dan prestasi pencari referensi. Selanjutnya yaitu pengorganisasian resume. Yang pertama, resume kronologis, di mana resume yang menekankan kronologis pengalaman kerja dan sejarah pendidikan. Susunannya diurutkan dari posisi paling akhir sampai paling awal. Keunggulan resume kronologis yaitu yang pertama pemberi kerja sudah terbiasa dengan bentuk itu dan mudah menemukan unsur yang dicari. Yang kedua yaitu menonjolkan pertumbuhan dan kemajuan karir. Yang terakhir yaitu menonjolkan kontinuitas dan stabilitas dalam bekerja. Resume ini sangat cocok bila sejarah pekerjaan pelamar cukup kuat dan pekerjaan yang dilamar sesuai dengan jalur karir yang dimiliki. Berikut adalah contoh dari resume kronologis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kartika Rabani. Kepada Kartika, saya persilahkan.
Baik, yang selanjutnya ada resum fungsional. Resum yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukannya dengan baik dan menguraikan terlebih dahulu keterampilan yang relevan. Keunggulan resum fungsional adalah yang pertama, membaca langsung mengetahui kontribusi yang bisa diberikan oleh pelamar. Yang kedua, pelamar menekankan pengalaman kerja lebih awal. Dan yang ketiga, kurang menekankan kemajuan karir atau masa menganggur yang lama. Pendekatan ini sering digunakan untuk pelamar yang baru lulus. Selanjutnya, berikut ini terdapat contoh dari resum fungsional. Yang ketiga, resum kombinasi. Resum kombinasi memasukkan sifat-sifat terbaik dari format kronologis dan fungsional. Format mana menekankan pada pendidikan dan pengalaman kerja pelamar, resum kronologis. Di samping itu juga memasukkan keterampilan kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan, atau resum fungsional. Pendekatan yang mencoba menggabungkan keunggulan format kronologis dan fungsional memiliki dua kelemahan utama. Yang pertama, resum menjadi lebih panjang. Dan yang kedua, adanya kemungkinan terjadinya pengulangan akibat dicantumkannya daftar keterampilan dan keberhasilan dalam bagian fungsional dan kronologis. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Imam Hazazi Prayoga. Kepada Imam Hazazi, saya persilahkan. Baiklah, yang selanjutnya adalah penulisan resum. Dalam penulisan resum perlu dilihat yang pertama yaitu kerapihan atau neatness. Resum ditulis di atas kertas bersih dan berkualitas baik. Tidak ada coretan dan bentuk huruf yang dipilih juga baik. Lalu yang kedua ada kesederhanaan. Simply. Bahasa yang digunakan sesederhana mungkin, jelas dan ringkas dan enak untuk dibaca. Lalu yang ketiga ada keakuratan atau akurasi. Informasi yang disajikan akurat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu yang terakhir ada kejujuran atau honesty. Informasi yang disajikan tidak mengada-ada. Misalnya kejujuran mencantumkan umur, status perkawinan, dan pendidikan. Nah, berikut unsur-unsur pokok resum. Yang pertama, judul resum mencakup nama dan alamat secara lengkap. Yang kedua, tujuan karir, berisi posisi yang dituju. Yang ketiga, kualifikasi dasar, mencakup pendidikan dan pengalaman kerja. Yang keempat, data pribadi, berbagai jenis keterampilan yang dikuasai dan data lain yang relevan dengan tujuan karir. Lalu yang kelima, referensi, pilihlah 3 orang yang mempunyai reputasi baik, kalau mungkin juga sudah dikenal oleh perusahaan yang dilamar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat kelompok kami presentasikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.